3, 2, 1, go. Maafku jenuh padamu, lama sudah ku pendam, tertahan di bibirku. Mau ku tak menyakiti, meski begitu indah, aku masih tetap saja. Tarik do. Jenuh. Asik. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, video kali ini adalah masih lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembahasan soal-soal OSN ataupun KSN dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, sebelum kalian kepoin video saya ini, langsung subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis kata Atta Halilintar ya. Oke teman-teman semua, terima kasih semuanya dan selamat menonton. Oke baik, nah video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembahasan soal-soal OSN ataupun KSN ya, mulai tahun 2018 sampai tahun 2020 ya. Nah jadi walaupun kita belajar daring ya, mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat membantu kalian untuk persiapan KSN tahun 2021 yang akan segera berlangsung ya di bulan April ini. Oke, nah kita mulai dari soal yang pertama di tahun 2018 ya. Nah, materi kali ini yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan perhitungan pendapatan nasional ya. Oke, kita mulai dari soal tahun 2018 ya. Nah, di mana soal tahun 2018 nomor 23 katanya, dari pernyataan di atas yang menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi yang benar adalah nomor. Nah, jadi kalau membedakan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu sebenarnya gampang sekali ya. Yang paling dominan itu yang pertama sekali itu adalah kalau pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan pertambahan penduduk. Nah, sementara kalau pembangunan ekonomi dia disertai dengan pertambahan jumlah penduduk, ya. Nah, itu dia. Oke, nah di sini saya ada berikan perbedaannya ya antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Sementara pembangunan ekonomi proses perubahan yang terus-menerus untuk menuju perbaikan meliputi usaha meningkatkan produk per kapita. Nah, kalau kita lihat nomor 1, kenaikan PDB atau GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Tidak disertai ya. Kalau pertumbuhan ekonomi dia tidak disertai. Satu salah. Nomor 2, suatu kondisi di mana terjadi peningkatan PDB atau GNP suatu negara atau daerah. Ya, benar. Ya. Kemudian nomor 3, kenaikan PDB atau GNP tidak disertai perhitungan persentase pertumbuhan penduduk. Iya, benar, tidak disertai ya. 2, 3 sudah benar. Antara 4 dan 5. Apabila persentase kenaikan PDB atau GNP pada suatu periode lebih besar dari persentase pertumbuhan penduduk, maka pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat. Tidak, tadi kan sudah dikatakan. Yang namanya pertumbuhan ekonomi itu tidak disertai dengan pertambahan jumlah penduduk. Ya, makanya jawabannya adalah yang 2, 3, 5. Nomor 5, apabila persentase kenaikan PDB atau GNP pada suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat. Yes, benar. 2, 3, dan 5 jawabannya. Nah, itu dia, gampang kan? Oke, kita lanjutkan. Nah, soal yang kedua ini sangat gampang sekali, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Jadi dalam menghitung pendapatan nasional ada 3 pendekatan ya. Yang pertama itu adalah pendekatan pendapatan atau income approach ya, di mana rumusnya itu adalah RWIP. Nah, rent sewa, W wages upah, tambah interest bunga, tambah profit laba. Nah, RWIP ya. Nah, kemudian namanya pendekatan pengeluaran atau expenditure approach ya. Ingat aja, pengeluaran berarti konsumsi, maka rumusnya adalah GNP sama dengan CIKSEM ya, konsumsi masyarakat atau konsumsi sektor swasta, ditambah investasi, ditambah belanja pemerintah atau konsumsi pemerintah, ditambah ekspor kurang impor. Nah, yang ketiga ada namanya pendekatan produksi.
di mana dalam pendekatan produksi dia hanya menghitung nilai tambah dari suatu barang atau produk. Nah, di soal ini dikatakan menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini, RWIP, Rent, Wages, Interest, and Profit. Ya. Nah, rent sewa, upah, bunga, dan laba. Kita lihat sewanya ada 17.800.000, ya. Upahnya atau gajinya ada, kemudian bunganya juga ada, interestnya, kemudian profitnya juga ada, labanya. Sehingga tinggal masukkan saja angkanya. Nah, maka jawabannya adalah 72.500. Nah, oke. Nah, kita lihat berarti hasil PNB-nya adalah 72.500 ya, dalam jutaan rupiah. Maka jawabannya itu adalah F ya. F berarti tidak ada jawaban. Oke. Jadi tidak ada jawaban dia. Jadi kalau dalam seleksi OSN, apabila tidak ada pengurangan nilai, maka jawab saja yang terdekat ya, angka yang terdekat ya. Jangan sampai dikosongkan. Oke. Nah, kita lanjut yang soal berikutnya. Untuk soal nomor 25, laju pertumbuhan tertinggi Indonesia terjadi pada tahun. Nah, ini gampang, nanti saya kasih cara cepatnya ya, tapi saya kasih dulu rumusnya. Nah, di mana rumusnya itu adalah untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi ya, berarti rumusnya adalah PDB atau GDP ya. PDB Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product itu sama. PDB tahun berjalan yang ditanyakan atau T1 dikurang PDB T0 tahun sebelumnya per PDB tahun sebelumnya atau T0 dikali dengan 100%. Jadi kalau seandainya ditanya laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, berarti tahun 2020 PDB tahun 2020 dikurang PDB tahun 2019 tahun sebelumnya dibagi dengan PDB tahun 2019 tahun sebelumnya dikali dengan 100%. Nah, tapi kan dalam konteks ini kan kita disuruh menilai yang manakah laju pertumbuhan ekonomi tertinggi mulai tahun 2012 sampai tahun 2017. Ya, tetapi di sini kita hitungnya dari tahun 2013 ya, karena tahun dasar adalah tahun 2012. Ya. Maka kita akan hitung. Oke. Nah, ini keterangannya ya. Nah, di sini saya sudah sediakan jawabannya. Kita mulai tahun 2013. Berarti kan rumusnya kan PDB ya, PDB. Kita pakai PDB-nya ya, atau GDP-nya ya. Jangan pakai GNP-nya karena yang ditanya adalah laju pertumbuhan ekonomi. Ya, maka pakailah GDP. Pakai data GDP. Berarti untuk tahun 2013 berarti GDP tahun 2013 dikurang GDP tahun sebelumnya 2012 dibagi dengan GDP tahun 2012 dikali 100%. Nah, begitu seterusnya. Untuk tahun 2014 juga begitu. Berarti tahun 2014 GDP-nya dikurang tahun sebelumnya 2013 dibagi dengan tahun 2013 dikalikan dengan 100%. Nah, begitu sampai untuk tahun 2017. Kalau kamu lihat, berarti kalau tahun 2017, berarti GDP tahun 2017 15.000 dikurang tahun sebelumnya 14.800 dibagi dengan tahun sebelumnya 14.800 kali 100%. Nah, sehingga kalau kita hitung ini ya, GDP yang tertinggi itu ya, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi itu terjadi di tahun 2015 ya, yaitu 11,29%. Nah, cuman kan kalau dalam kompetisi kan karena kita bermain dengan waktu kan, efisiensi waktu, kalau kamu cari satu persatu seperti ini akan sulit, apalagi angkanya koma-koma nanti ya, akan sulit kalau kita cari satu persatu dia mulai tahun 2013 sampai tahun 2017. Maka di sini saya kasih carcepnya ya. Nah, carcepnya itu adalah cari selisih pertumbuhan masing-masing GDP dari tahun ke tahun, lalu bandingkan. Dia begini, karena tahun dasar tahun 2013, maka kita mulai dari tahun karena tahun dasar merupakan tahun 2012, jadi kita mulai dari tahun 2013. Nah, berarti kita akan mulai dari tahun 2013. Kita cocokkan dengan rumus ya. Ingat, GDP yang dipakai, berarti GDP tahun 2013 ya. Oke. Nah, berarti kita akan pakai dari tahun 2013. Nah, tahun 2013, ingat cari selisih pertumbuhan masing-masing GDP ya. Berarti tahun 2013 kita kurangkan ke tahun 2012. Maka untuk tahun 2013 selisihnya 500. Untuk tahun 2014 berarti kita kurangkan dengan tahun 2013, selisihnya 600. Untuk tahun 2015 berarti kita kurangkan dengan tahun 2014, selisihnya adalah 1400. Dan untuk tahun 2016 kita kurangkan dengan tahun 2015, selisihnya adalah 1000. Dan yang terakhir untuk tahun 2017 yaitu dari 15.000 kita kurangkan dengan 14.800.
Nah, 200. Nah, dari hasil selisih ini, maka dapat kita lihat bahwasanya laju pertumbuhan itu akan lebih besar selisihnya itu adalah di tahun 2015, yaitu 1400. Maka jawabannya adalah tahun 2015, C. Nah, jadi begitu cara cepatnya kalau jumpa soal seperti ini. Kalau kamu hitung manual seperti ini juga boleh, cuman memakan waktu yang lama. Ya, pasti angkanya koma-koma juga. Jadi cara cepatnya cari selisihnya. Nah, ya, cari selisihnya. Itu dia. Oke. Dimulai tahun 2013. Berarti untuk tahun 2013 selisihnya 500, tahun 2014 selisihnya 600, tahun 2015 selisihnya 1400, tahun 2016 selisihnya 1000, tahun 2017 selisihnya 200. Jadi yang paling tinggi selisihnya adalah tahun 2015. Maka jawabannya adalah C. Nah, kan? Gampang kan? Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya soal nomor 26, masih soal OSN tahun 2018 tingkat kota. Nah, soal yang berikutnya adalah mengenai indeks Gini atau kurva Lorenz ya, di mana kurva Lorenz ini berbicara masalah distribusi pendapatan ya, distribusi pendapatan. Berarti membandingkan antara distribusi pendapatan dengan banyaknya jumlah penduduk. Nah, itu dia. Dimana kalau kurva yang vertikal itu adalah pendapatan, yang horizontal adalah tentang jumlah penduduk. Nah, di sini ada saya sediakan gambarnya. Lihat, garis distribusi sempurna yang ini, ya, garis distribusi sempurna. Kemudian ini namanya kurva Lorenz yang melengkung ini. Dan ini adalah indeks Gini. Yang warna hijau adalah indeks Gini. Nah, jadi begini dia. Apabila indeks Gini ini, ya, indeks Gini ini atau kurva Lorenz ini mendekati garis diagonal yang ini, maka akan terjadi pemerataan pendapatan atau pemerataan pendapatan itu sangat tinggi ya. Oke, atau tingkat pemerataan pendapatan sangat tinggi. Tetapi apabila indeks Gini ini atau kurva Lorenz ini menjauhi garis diagonal, maka ketidakmerataan distribusi pendapatan juga sangat tinggi atau terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, itu dia. Kalau kita lihat ya, nah ini dia ya. Kalau kita lihat jawabannya, yang A, negara A menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang lebih baik dibanding negara B. Kalau kita lihat dari gambarnya, ini A, ini B, negara A, negara B. Iya, benar, karena dia mendekati yang namanya garis diagonal. Ini garis diagonal namanya. Ya, ini garis diagonal. Artinya kurva Lorenz-nya mendekati garis diagonal atau indeks Gininya mendekati garis diagonal. Ya, mendekati 0. Nah, indeks Gini mendekati 0 berarti terjadi pemerataan pendapatan semakin baik kan gitu. Nah, tapi kalau indeks Gininya mendekati 1 kan, maka akan terjadi ketimpangan distribusi pendapatan ya, itu dia. Atau yang namanya kurva Lorenz menjauhi garis diagonal, maka akan terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan. Maka yang satu benar. Nomor 2, tingkat kemiskinan di negara A lebih kecil dibanding negara B. Oh ya, jelas, tingkat kemiskinan itu sudah pasti berkaitan dengan namanya tarif atau jumlah pendapatan masyarakatnya. Artinya, ketika di suatu negara pendapatannya sudah mengalami pemerataan, maka bisa dikatakan kemiskinannya semakin berkurang dibanding dengan pemerataan pendapatan yang sangat timpang di suatu negara seperti negara B, sehingga akan timpang sekali, akan sangat kontras sekali mana yang miskin, mana yang kaya. Itu dia ya. Kalau sudah merata distribusi pendapatan, berarti negara tersebut tingkat kemiskinannya akan sudah semakin kecil ya. Yang ketiga, koefisien Gini negara A lebih kecil dibanding dengan negara B. Iya, karena apa? Karena koefisien Gininya atau indeks Gininya itu mendekati 0 ya, sementara indeks Gini yang B itu mendekati 1. Jadi kalau indeks Gini mendekati 0, maka tingkat pemerataan pendapatan semakin tinggi. Kalau indeks Gini dia menjauhi 0 atau mendekati 1, maka akan terjadi semakin tinggi pula ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, itu dia. Maka jawabannya adalah A. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan. Oke, yang berikutnya adalah soal OSN ataupun KSN untuk tahun 2019. Nah, kita akan bahas ya. Soal yang pertama ini, menurut Profesor Dr. Simon Kuznets,
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan yang dimaksud adalah tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Berdasarkan pengertian tersebut yang bukan unsur pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Dr. Simon Kuznets ini ya, itu dia. Jadi unsur pertumbuhan ekonomi tetap menurut si profesor ini karena soalnya adalah menurut profesor ini. Nah, di sini saya buat pembahasannya. Ada 3 komponen penting ya, atau 3 unsur penting pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Dr. Simon Kuznets. Nah, yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Berarti yang D benar, ya kan? Ini bagian dari unsur pertumbuhan ekonomi, berarti bukan jawaban yang D. Kemudian Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Nah, berarti teknologi maju, penggunaan teknologi secara efisien, A dan B ini merupakan bagian unsur pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Dr. Simon Kuznets. Berarti A dan B dan D bukan jawaban. Berarti antara C dan E. Oke. Kemudian, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi. Nah, inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat dan baik. Ada inovasi. Inovasi dalam pengetahuan. Berarti A, B, C, dan D ini bukan jawaban karena merupakan bagian dari unsur pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Dr. Simon Kuznets. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan. Soal yang berikutnya adalah soal nomor 22. Nah, ini persis dengan OSN tahun 2018. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara umum bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Ya, ini gampang sekali yang saya kasih lagi untuk membantu ya. Proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi. Oke. Kemudian pembangunan ekonomi, proses perubahan terus-menerus untuk menuju perbaikan meliputi usaha peningkatan produk per kapita. Ya, ini bukan jawabannya ya. Kemudian tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Iya, pertumbuhan ekonomi iya. Pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk. Iya, bukan jawaban. Tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Ya, ini juga bukan jawaban ya. Karena dia benar, pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Memperhatikan pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi. Yes. Ya, kemudian dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Belum meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, ini salah ya. Oke, jawabannya adalah D. Nah, kan itu dia. Ya, karena sudah jelas sekali ya, belum meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, harusnya sudah meningkatkan taraf hidup masyarakat kalau pembangunan ekonomi ya. Karena disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Disertai dengan pertambahan jumlah penduduk masyarakat dan pemerataan pendapatan, sudah pasti harusnya meningkat taraf hidup masyarakatnya. Makanya jawabannya D. Oke, kita lanjut. Nomor 23, persis dengan OSN tahun 2018. Nah, berdasarkan data di atas, perubahan laju ekonomi Indonesia pada dari tahun 2017 ke tahun 2018. Berarti kita pakai tahun 2017 sebagai tahun dasar. Yang kita hitung adalah karena perubahan, berarti yang kita hitung tahun 2018. Maka rumusnya yang tadi. Nah, ya kan? Berarti GDP tahun berjalan yaitu tahun 2018 dikurang GDP tahun 2017 tahun sebelumnya dibagi dengan GDP tahun 2017 dikali dengan 100%. Nah, makanya GDP tahun 2018 15.420 dibagi dengan tahun sebelumnya berarti 13.588 dibagi dengan tahun sebelumnya 13.588 dikali dengan 100%. Nah, maka dapatlah nanti laju pertumbuhannya itu adalah 13,48. Maka jawabannya adalah C. Oke. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah OSK atau OSN atau KSN untuk bidang ekonomi tingkat kota kabupaten kota tahun 2020 ya. Ya, oke. Nah, itu dia. Kita lanjutkan. Oke, tetap semangat ya. Nah, tahun 2022 ini soalnya agak sedikit pakai bahasa Inggris ya. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Walaupun dia bahasa Inggris itu gampang ya.
dari data di atas ya, nilai GDP real ya untuk tahun kedua adalah, nah itu dia kira-kira itulah pertanyaannya kan, GDP real ya in 2 years is, nah arti tahun kedua adalah, nah sebelum ke sana kalian harus tahu dulu rumusnya. Nah ini rumusnya, GDP real itu adalah sigma dari PO kali QN ya. Kemudian ada nanti GDP nominal, rumusnya adalah sigma PO kali QN ya, sigma PO kali QN. Sigma itu penjumlahan ya. Kemudian ada lagi nanti GDP deflator, yaitu GDP nominal dibagi dengan GDP real dikali dengan 100%. Nah, jadi kita harus tahu dulu mana PO, mana PN. Maka yang ini adalah P. Ini karena ini produksi ya, berarti ini QO ya, produksi tahun pertama, ini produksi tahun ke N atau tahun kedua, ini harga tahun pertama, ini harga tahun kedua. Nah, ya udah tinggal masukin ke rumusnya aja, karena GDP real tanya maka pakai rumus ini. Nah, kita pakai yang ini ya. Nah, karena dia PO kali QN, PO kali QN, berarti pakai dua data ini saja. Oke, berarti sama dengan GDP real barang X dulu kita cari, karena ini dua barang ya, X dan Y. Berarti PO-nya 50 juta ya, dikali dengan harga produknya 1.100 jumlahnya. Berarti harga PO kali QN, berarti 50.000 ya, 50.000 dikali 1.100. Nah, sehingga dapatlah dia 55 juta. Selanjutnya untuk barang Y. Untuk barang Y berarti sama sigma PO kali N, sigma PO kali QN, yaitu untuk barang Y sigma PO-nya adalah 30 dikali N QN-nya 400. Nah, sehingga dapatlah dia nanti 12 juta. Lalu kita jumlahkan, sehingga dapatlah dia nanti 67 juta. Nah, kan gampang kan? 67 jawabannya B. Nah, jawabannya B. Oke, kalau gampang di subscribe. Oke. Nah, itu dia ya. Kita lanjut soal nomor 23. Nomor 23 juga gampang. Ini sepertinya lanjutan dari soal yang tadi nomor 22 tadi ya. Jadi untuk tahun 2018, tahun 2019 sama tahun 2020 itu agak sedikit berbeda ya. Tahun 2020 agak sedikit rumit ya. Kalau nggak tahu rumus agak sedikit susah mencari. Tapi kalau tahu rumus gampang sekali kan gitu. Nah, ini saya kasih lagi rumusnya ya. Menghitung GDP deflator, berarti GNP nominal bagi GDP nominal bagi GDP real kali 100%. Maka kita hitung dulu GDP realnya dan GDP nominalnya. Seperti biasa, ini Q0, ini QN, ini P0, ini PN. Ya sudah, kita hitung GDP realnya. Berarti GDP real barang X, berarti PO kali QN. PO 50 juta kali QN-nya adalah 1.100.000 yang tadinya ya. Nah, kemudian untuk GDP barang X-nya sehingga dapat 67 juta. Ini yang tadi udah dapat tadi nih di soal yang nomor 22. Ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai GDP nominalnya ya. Di mana rumus GDP nominal itu adalah sigma dikali PN dikali QN. Nah, oke, kita akan hitung untuk masing-masing jenis barang. Yang pertama kita mulai dari barang X ya. Berarti PN barang X 40.000 dikali QN-nya 1.100. Nah, ya kan? Kemudian untuk barang Y berarti 100.000 PN-nya dikali QN-nya 400. Nah, jadi kalau kita jumlahkan hasilnya, untuk barang X nominalnya adalah 44 juta, untuk barang Y GDP nominalnya adalah 40 juta. Lalu kita jumlahkan 84 juta lah totalnya. Total GDP nominal ya untuk barang X dan barang Y. Nah, ya sudah, tinggal masukkan saja ke rumus ini. Berarti GDP deflatornya sama dengan 84 juta GDP nominal dibagi dengan GDP realnya 67 juta kali 100%. Sehingga dapatlah dia 125,37% ya. Jawabannya adalah C. Nah, yang penting kalau tahu rumus maka sangat gampang sekali menjawab soal-soal ini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan, yang berikutnya adalah untuk soal nomor 24 ya. Masih dalam soal OSN tahun 2020 ya, OSN ataupun KSN. Nah, pendapatan nasional suatu negara dapat dihitung berdasarkan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Nah, kalau pendekatan produksi ini tidak bisa kita hitung ya. Kenapa? Karena tidak ada nama jenis barangnya dan harga barangnya ya. Oke, kemudian pendekatan pendapatan, nah bisa kita hitung ini RWIP ya.
Kemudian pendekatan pengeluaran, CIKSEM, konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah. Nah, nggak bisa kita hitung. Maka dari soal ini sebenarnya kita akan menghitungnya ini pakai pendekatan pendapatan, ya. Nah, itu dia, persis dengan OSN tahun 2018. Ya, jadi kita pakai pendekatan pendapatan di mana PNB sama dengan RWIP. R itu rent, wages, W itu interest, P itu profit. Ya sudah, tinggal masukkan saja angkanya. Sewanya 750 triliun pendapatan sewa. Wagesnya, upahnya atau gajinya adalah 5.670 triliun. Ya, kemudian interestnya, bunganya adalah, ayo mana bunganya? Bunganya adalah 600 triliun. Profitnya adalah 2.200 triliun. Laba. Ya sudah, jumlahkan saja sehingga dapatlah nanti pendapatan nasionalnya atau PNB-nya adalah 9.220 triliun. Maka jawabannya adalah C. Kan? Nah, gampang dia. Nah, itulah tadi pembahasan soal-soal OSN ataupun KSN yang saya ambil dari tahun 2018 sampai tahun 2020, tetapi untuk materi pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan menghitung pendapatan nasional, ya. Jadi walaupun kita belajarnya daring, semoga video ini dapat membantu kalian nanti yang sedang persiapan untuk OSN tahun ini, ya. Doa dari Mr. Rian, semoga kalian lulus, ya. Oke, tetap semangat. Oke. Nah, terima kasih ya, sampai di sini dulu video pembelajarannya. Semoga bisa dipahami dengan baik, ya. Di like, di komen, dan di subscribe, ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye.